Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Pak Guru doakan semua sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal penilaian tengah semester 2 mata pelajaran pendidikan agama Islam dari Budi Pekerti untuk kelas 6. Yuk, sebelum pembahasan soal kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, silahkan disimak pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Surat Al-Maidah merupakan surat yang kelima dalam Al-Quran. Adapun nama surat ini diambil dari kata Al-Maidah ayat titik-titik. Ayo, ayat berapa? Ayat ke-112. Jawabannya apa? Yaitu C. Soal nomor 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 bahwa kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan kebajikan dan titik-titik. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Jadi dalam kebaikan dan takwa. Jawabannya apa, anak? D. Soal nomor 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan agama Islam sebagai agama yang diridhoi. Pernyataan tersebut tercantum dalam Al-Quran surat titik-titik. Ayo, surat apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-ayah itu surat apa? Al-Maidah ayat 3. Jawabannya B. Soal nomor 4. Surat Al-Hujurat merupakan surat dalam Al-Quran yang diturunkan sesudah surat Al-Mujadalah. Sedangkan arti kata Al-Hujurat adalah titik-titik. Artinya apa? Kamar. Jawabannya apa? B. Soal nomor 5. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan peringatan kepada orang-orang beriman untuk menjauhi titik-titik. Ayo, apa kira-kira jawabannya apa, anak-anak? Nomor 5 yaitu berburuk sangka. Masih ingat toh yang terakhir ayat itu ya, berburuk sangka. Ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjadi menurut ukuran dan masih memungkinkan untuk dirubah adalah pengertian dari titik-titik. Ayo, pengertian dari apa, anak? Itu kode. Ya, jawabannya. Soal nomor 7. Meyakini adanya kode dan qadar termasuk rukun iman ke-6. Adapun kata kode berasal dari bahasa Arab al-qode yang artinya titik-titik. Kode itu artinya apa? Yaitu hukum. Jawabannya apa, anak? Yaitu A. Soal nomor 8. Sikap orang yang beriman kepada kode dan qadar yaitu selalu bersikap optimis dalam menghadapi berbagai permasalahan. Lawan kata optimis adalah titik-titik. Ayo, lawan kata optimis apa? Itu pesimis. Jawabannya apa, anak? Yaitu A. Soal nomor 9. Perhatikan tabel di bawah ini. Ya, nomor 1 terjadinya gerhana matahari. Nomor 2 anak rajin belajar menjadi pandai. Nomor 3 pasang surut air laut. Nomor 4 orang rajin belajar menjadi kaya. Dari beberapa pernyataan di atas yang termasuk contoh kode ditunjukkan tabel nomor titik-titik. Yo, ditunjukkan nomor berapa, anak-anak? Yaitu nomor 1 dan 3. Tidak bisa dirubah oleh usaha manusia itu ya. Berarti nomor 1 terjadinya gerhana matahari, dan nomor 3 pasang surut air laut. Jawabannya apa? Yaitu B. Soal nomor 10. Fatah selalu giat dan tekun dalam bekerja, namun hasilnya ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Maka Fatah harus menerimanya dengan sikap titik-titik. Harus menerimanya dengan sikap apa, namanya? Yaitu sikap lapang dada. Jawabannya apa? D. Soal nomor 11.
Mengikuti kegiatan siskamling merupakan salah satu perilaku yang mewujudkan kerukunan di lingkungan masyarakat. Siskamling disebut juga dengan titik-titik. Ayo, siskamling itu disebut juga dengan apa? Yaitu ronda. Jawabannya apa? Yaitu C. Soal nomor 12. Saling menjaga perdamaian, saling menyayangi dan menghargai antar sesama manusia merupakan pencerminan dari perilaku titik-titik. Perilaku apa anak-anak? Yaitu perilaku hidup rukun. Jawabannya yaitu C. Saling menjaga perdamaian, saling menyayangi dan menghargai itu adalah perilaku hidup rukun. Soal nomor 13. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling menghormati dalam kegiatan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Hormat artinya bersikap menghargai, takzim dan titik-titik. Takzim dan apa? Khidmat ya. Jawabannya apa? A. Soal nomor 14. Perhatikan tabel di bawah ini. Nomor 1. Mengerjakan PR tepat waktu. Nomor 2, meminta izin jika pergi ke rumah teman. Nomor 3, tidak menghidupkan TV keras-keras. Nomor 4, menyimak penjelasan yang disampaikan. Pernyataan di atas yang menunjukkan sikap hormat kepada guru ditunjukkan tabel nomor titik-titik. Itu nomor berapa? Yaitu nomor mengerjakan PR tepat waktu, itu nomor 1, dan menyimak pelajaran yang disampaikan yaitu nomor 4, yaitu 4 dan 1. Jawabannya apa anak? D. Soal nomor 15. Apabila orang tua sudah meninggal, maka bentuk sikap hormat kita adalah dengan mendoakan agar mereka diampuni dan titik-titik. Diampuni dan apa anak kira-kira? Menjaga silaturahim dengan kerabatnya. Jawabannya apa? Yaitu C ya. Jadi ketika orang tua sudah meninggal, bentuk hormat kita adalah dengan mendoakannya, atau cara berbakti kita itu adalah dengan cara mendoakannya dan menjaga silaturahim dengan kerabatnya. Soal nomor 16. Rita sedang menghadapi musibah. Melihat hal tersebut, Nisa berusaha menghiburnya. Perbuatan Nisa merupakan pencerminan sikap titik-titik. Ayo, sikap apa anak-anak? Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain itu adalah sikap simpati. Jawabannya apa? D. Soal nomor 17. Berbaik sangka terhadap diri sendiri, orang lain, dan kepada Allah dan Rasulnya wajib dimiliki seorang muslim. Berbaik sangka disebut juga dengan istilah apa anak-anak? Yaitu berbaik sangka itu positive thinking ya. Jawabannya adalah A. Soal nomor 18. Agama Islam memerintahkan umatnya untuk senantiasa menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku toleran yang diperbolehkan adalah dalam urusan titik-titik. Dalam urusan apa anak-anak? Dalam urusan muamalah. Jawabannya apa? Yaitu C. Soal nomor 19. Syahrul selalu berpikir dengan baik sebelum melakukan segala sesuatu. Tindakan Syahrul merupakan ciri anak yang memiliki sikap titik-titik. Yaitu sikap apa? Berbaik sangka. Katakannya ya, selalu berpikir dengan baik. Berarti berbaik sangka. Jawabannya apa? Nomor 20. Perilaku simpati dalam keseharian dapat ditunjukkan dalam ucapan dan perbuatan. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan sikap simpati adalah titik-titik. Sikap simpatinya yang mana? Yaitu Mira mengutamakan kepentingan banyak orang daripada kepentingan pribadi. Berarti jawabannya apa anak-anak? Yaitu C.
Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan promili 2. Soal nomor 21. Surat Al-Maidah termasuk dalam golongan surat Madaniyah karena turun setelah Rasulullah hijrah di kota Madinah. Jumlah ayatnya ada titik-titik. Ayo, surat Al-Maidah itu jumlah ayatnya ada berapa? 120. Soal nomor 22. Orang yang suka menolong orang lain, utamanya dalam hal kebaikan, pasti akan disayang Allah SWT dan memiliki banyak titik-titik. Yang memiliki banyak apa? Yaitu teman atau sahabat ya. Soal nomor 23. Surat Al-Maidah ayat 3 merupakan ayat Al-Quran yang terakhir kali diturunkan, tepatnya saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan titik-titik. Melaksanakan apa? Haji wada atau haji perpisahan. Soal nomor 24. Surat Al-Hujurat adalah surat yang terdiri dari 18 ayat dan merupakan surat yang ke titik-titik dalam Al-Quran. Yo, surat berapa Al-Hujurat? Surat ke-49. Soal nomor 25. Allah SWT menjelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa orang yang paling mulia di sisinya adalah orang yang paling titik-titik. Paling apa anak? Yaitu takwa. Soal nomor 26. Jenis kelamin, jodoh, kematian setiap makhluk yang bernyawa, dan terjadinya hari kiamat merupakan contoh titik-titik. Yo, contoh apa? Contoh apa anak? Yaitu kira-kira apa? Jenis kelamin, jodoh, kematian setiap makhluk yang bernyawa dan terjadinya hari kiamat, contoh dari apa? Yaitu ya. Soal nomor 27. Manusia wajib meyakini adanya takdir Allah SWT, namun bukan berarti manusia bermalas-malasan menunggu nasib tanpa mau titik-titik tanpa mau apa? Itu berusaha ya. Soal nomor 25. Takdir Allah SWT yang terjadi pada diri manusia dibagi menjadi dua macam, yaitu takdir mubrom dan takdir apa anak? Takdir mu'allaq ya, takdir yang tidak bisa dirubah dan takdir yang kemungkinan bisa dirubah dengan usaha manusia. Soal nomor 29. Takdir mubrom merupakan ketentuan dan ketetapan dari Allah SWT yang pasti terjadi dan tidak dapat tidak dapat diubah. Contohnya apa? Kemudian tidak bisa diubah. Kalau Allah menetapkan matinya tanggal segini, maka ya tetap mati ya, tidak bisa menghindar. Soal nomor 30. Untuk mewujudkan cita-citanya, manusia wajib berusaha dan berdoa. Upaya selanjutnya yaitu titik-titik kepada Allah. Upaya selanjutnya apa? Setelah berusaha berdoa, jadi adalah berserah apa anak? Berserah diri atau pasrah ya. Soal nomor 31. Kerukunan dalam masyarakat akan rusak apabila ada sikap tidak menghargai atau menganggap diri sendiri paling titik-titik dibandingkan orang lain. Paling apa? Paling benar. Jadi kita tidak boleh merasa paling benar ya. Soal nomor 32. Berusaha menjalankan perintah serta nasihat dengan baik merupakan pengertian dari sikap titik-titik. Sikap apa? Berusaha menjalankan perintah serta nasihat dengan baik. Jadi pengertian dari sikap yaitu patuh ya. Soal nomor 33.
3. Sikap saling menyayangi dan saling membantu teman yang mengalami kesulitan merupakan contoh menjaga kerukunan di lingkungan titik-titik. Sudah jelas ya. Ini membantu teman yang kesulitan. Jadi di mana anak-anak? Di sekolah. Soal nomor 36. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa persaudaraan akan terwujud jika masing-masing anggota masyarakat merasa seperti satu titik-titik. Jika yang satu sakit, maka yang lain ikut merasakan. Jadi satu apa anak? Tubuh. Ya, seperti yang terdapat dalam hadis bahwa Muslim itu seperti satu tubuh ya. Soal nomor 35. Agama Islam menganjurkan umatnya untuk berperilaku baik kepada siapapun. Salah satunya adalah birrul walidain, yang artinya berperilaku baik kepada titik-titik, kepada siapa? Orang tua. Soal nomor 36. Allah SWT sudah mengingatkan kita agar menjauhi prasangka buruk, mencari-cari kesalahan dan kejelekan orang lain, karena prasangka buruk akan membuat hidup menjadi titik-titik. Jadi apa? Hidup kita gelisah. Soal nomor 37. Perilaku simpati dapat menimbulkan rasa persaudaraan, persatuan, dan kesatuan antar sesama manusia tanpa harus melihat perbedaan asal-usul, warna kulit, dan titik-titik. Ayo apa? Itu suku, bangsa. Soal nomor 38. Toleransi merupakan kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa. Dalam agama Islam, toleransi dijelaskan dalam surat titik-titik. Surat apa anak? Al-Kafirun ya. Soal nomor 39. Berprasangka baik disebut juga dengan istilah husnudzon, sedangkan berprasangka buruk disebut dengan istilah suudzon. Soal nomor 40. Simpati adalah perilaku peduli terhadap sesama yang didasari perasaan ikut serta merasakan perasaan siapa anak? Orang lain ya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan Romawi 3. Soal nomor 41. Kandungan penggalan surat Al-Maidah ayat 2 salah satunya berisi larangan tentang tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Jelaskan 3 contoh tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Itu apa saja? Contoh tolong-menolong dalam perbuatan dosa yaitu memberi contekan kepada teman, apalagi yaitu mengerjakan semua tugas milik teman. Dengan anak-anak dan kerjasama berbuat apa? Berbuat curang saat bermain ya. Contohnya boleh kalian mencoba. Soal nomor 42. Jelaskan kedudukan manusia di sisi Allah SWT menurut surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, berarti apa? Mana kedudukan manusia? Kedudukan manusia di sisi Allah adalah sama. Yang membedakan adalah apa anak?
takwaan ya. Soal nomor 43. Mempercayai adanya qadha dan qadar hukumnya wajib bagi umat Islam. Apakah yang dimaksud qadha itu? Qadha itu apa? Qadha itu ketetapan Allah kepada semua makhluknya sejak zaman azali ya. Jadi qadha adalah ketetapan Allah kepada semua makhluknya sejak zaman azali. Soal nomor 44. Hidup rukun harus diterapkan di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Jelaskan 3 ciri-ciri hidup rukun yang kamu ketahui. Apa saja ciri-ciri hidup rukun? Saling membantu orang lain. Sekolahnya anak. Menghargai pendapat orang lain. Sekolahnya apa? Tidak suka membedakan ya. Soal nomor 45. Islam adalah agama rahmatan lil alamin dan senantiasa menerapkan toleransi. Apakah yang dimaksud dengan toleransi itu? Toleransi itu apa? Sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok masyarakat yang berbeda ya. Jadi toleransi itu sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Itu namanya toleransi. Demikian anak-anak pembahasan soal yang singkat ini, semoga bermanfaat sehingga kalian lebih siap untuk menghadapi ujian yang akan datang. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.